Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimadi Firawati, Stambuk F551-19037. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Tadulako. Oke, baik. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pemrograman web 2, yang dimana di sini akan membuat program CRUD, yang dimana artinya itu adalah create, read, update, dan delete. Oke, pertama-tama pastinya kita harus mengkoneksikan examnya dulu. Nah, di sini sudah saya jalankan examnya. Kemudian kita ke php-myadmin dulu. Jadi di php-myadmin ini pertama-tama buat dulu database bernama db biodata, kemudian tabelnya itu biodata. Nah, kemudian daripada itu, kalau sudah selesai, kita buat tabelnya, kita masuk pada pengkodingannya. Nah, di sini ada coding untuk menggunakan PHP. Nah, di sini itu kita membuat pengoneksian antara PHP admin dengan PHP. Di sini kita membuat koneksinya. Nah, jadi nanti data-data yang akan dimasukkan dikodingkan di sini gitu. Nah, pertama-tama kita itu setelah buat biodata yang tadi, kita buat hostnya, yaitu kita buatnya di localhost, username-nya root dengan password tidak ada, dan database, yaitu variabel database ini kita masukkan database-nya kita gitu. Nama database-nya itu db biodata. Nah, terus di sini variabel MySQL atau database, maka kita panggil semula di sini. Maka dari itu, kita di sini karena kita di sini pengoneksian, maka dibuatlah. Nah, jika MySQL itu terkoneksi, tersambung atau php-admin, maka akan muncul Anda berhasil masuk. Nah, tetapi jika MySQL itu tidak terlihat dengan baik, maka jika dia tidak akan terhubung, maka akan ada panggilan koneksi gagal, Anda tidak terhubung dengan database. Jadi di sini saya langsung demokan saja. Nah, di sini kan localhost koneksi PHP. Kita run. Nah, Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Maka dari itu, database yang dikodingkan dengan PHP itu sudah terkoneksi dengan web. Seperti itu. Nah, kemudian setelah berhasil membuat koneksi, kita masuk pada tambah biodata, atau kan ada create. Jadi ada 4 kan, create, read. Nah, pertama-tama kita tuh meng-create dulu, yaitu membuat kan tadi database yang sudah dibuatkan. Sekarang kita akan menambah sebuah database. Nah, pertama-tama kita buatkan dulu program HTML-nya, yaitu dengan HTML, berbasis header-nya, dengan title MySQL create record. Kemudian di dalam HTML ini terdapat ada fungsi PHP. Nah, di PHP ini pertama-tama dibuatkan variable action. Variable action sama dengan iset. Jadi iset as post action, variable post dan variable post action. Jadi artinya as action ini di set. Jadi setnya itu kan apakah variabel yang sudah dibuat sudah tersedia, seperti itu. Di set dia seperti itu untuk memeriksa ke bawahnya ini, yang ini. Nah, jadi kesini kan exception sebenarnya iset. Nah, maka dia di sini dicek apakah sudah terset dan sudah tervalidasi, sudah tersedia variabel yang telah dibuatkan. Nah, di sini kan jika s action sama dengan create, maka dari itu tambahkanlah koneksinya, koneksi PHP yang tadi itu pengkoneksiannya, agar nanti ketika menambahkan data dia bisa masuk dan include ke database seperti itu. Nah, pertama-tama kita buatkan program codingnya, yaitu tambahkan biodata set nama alamat hobi itu di database. Nah, MySQL real escape string ini, maka ini adalah merupakan, kenapa dia pakai expose, karena ini bersifat personal, itu tidak perlu kalau get itu kan maka semua orang bisa melihat kan, dia itu tidak bersifat privacy seperti itu. Real escape string ini itu untuk keamanan dalam penginputan seperti itu. Nah, ketika data query ini dijalankan, ketika dia
benar maka data harus ditambahkan, jika tidak maka gagal menambahkan data. Database ditutup. Nah, kemudian itulah untuk program PHP-nya. Sekarang masuk ke formnya. Jadi di sini ada form action, tidak ada karena ini masih satu ya, jadi tidak ada action untuk di jendela manapun, tidak ada, jadi masih di satu tempat. Nah, kemudian di sini metodenya post, bordernya 0. Nah, di sini kan ada syntax table dengan table row itu nama, dengan tipe inputannya itu teks, name-nya itu nama, itu juga dengan alamat, hobi. Nah, di situ di sini untuk yang tabel datanya itu ada input type itu hidden, name action, value create. Jadi input type itu submit, value-nya save, seperti itu. Jadi nanti kita langsung ke demonya saja untuk yang menambahkan data seperti itu. Oke. Pertama-tama kita ketikkan localhost string biodata string tambah.php, kita enter. Maka dari itu di sini kita misalnya nambahkan saya sendiri, Imadi Firawati, alamat saya Jalan Rufiga, dan juga menonton, hobi saya menonton. Ini value yang tadi yang dibilangkan itu, value-nya itu save. Anda berhasil, data berhasil ditambahkan. Nah, kita kembalilah ke PPM admin. Kita lihat. Nah, sudah tertambah kan datanya di sini. Atau lebih jelasnya nanti di indeks nanti dilihat, oke? Nah, itulah tadi untuk yang edit. Menambahkan data. Sekarang masuk ke mengedit data. Di sini langsung kita membuatkan program PHP-nya. Jadi .php ini pertama-tama kita seperti yang tadi mengincludekan untuk pengoneksian, yaitu menambahkan koneksi .php. Exception as variable action di set as variable post action. Nah, di sini kan seperti yang tadi kan dia itu actionnya itu create, di sini dia action itu update. Oh ya, tadi ini untuk edit PHP ini sudah di includekan. Nah, kan bisa bahasa Inggrisnya edit update ya, seperti itu. Jadi kita buat dulu dia punya query nya update itu apa. Jadi update data, jadi di set untuk nama, alamat, dan hobi. Ini kan sudah dijelaskan untuk keamanan penginputan. Habis itu di sini kan ketika kita ingin mengupdate, maka yang mana mau di edit begitu, ID nomor berapa, pada itu dibuatkanlah codingan di mana ID data itu requestannya, permintaan itu ID yang sekian, misalnya nomor 1 ya ID yang ke-1 seperti itu. Jadi ketika nanti ketika berhasil dan pengubahan maka akan muncul data berhasil diubah, ketika gagal maka gagal mengubah data, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada SQuery, pilih semua ID biodata, nama, alamat, hobi dari biodata di mana ID biodatanya itu requestannya ID, seperti itu. Di sini as result MySQL query ini adalah untuk mengeksekusi query dari data MySQL. Habis itu di sini ada baris data yang akan diisi value-value-nya, apa semua nanti diisi di barisnya itu. Nah, kemudian masuklah lagi pada HTML-nya, sama seperti tadi yang menambahkan tabel, baris, dan juga datanya apa gitu, nama, alamat, dan hobi, sama seperti tadi yang ditambah ini, ditambah data PHP di file itu. Nah, kemudian di sini kita membuat inputan type-nya itu hidden itu ada biodata, value-nya itu ID-nya. Habis itu tapi dan juga name action, value-nya update, nanti di update datanya, ketika ditekan maka dia terhadaplah nanti namanya itu dari buttonnya itu, seperti itu. Jadi langsung saja ya kita ke indeksnya. Oke, jadi di sini kita langsung localhost. Kok indeks saya edit ya? Localhost biodataku, sorry salah.
localhost biodataku enter. Nah, di sini kan sudah punya dua data ya. Tadi data yang satu memang sudah ada, terus yang kedua itu data yang memang baru saja ditambahkan yang tadi. Nah, sekarang kita tekan edit. Nah, kita ubah nih hobi aku yang dari awalnya menonton misalnya menjadi apa, olahraga. Aduh, sorry. Olahraga. Nah, terus ini buttonnya tuh, edit. Nah, data berhasil diubahkan. Data bisa diubah, kemudian kembali ke back to index. Nah, maka di sini di index ini sudah terupdate. Oke. Sekarang kita lanjut ke indeks. Oke, baik. Jadi di indeks ini sebenarnya sudah include dengan yang terakhirnya create kan, create, read. Nah, jadi tadi yang kalian lihat yang ini, inilah ini masuk dengan read, jadi bisa dilihat datanya seperti itu. Jadi create sudah, read sudah, update sudah atau edit. Sekarang kita masuk ke delete. Jadi di indeks ini sudah bersamaan dengan form dan juga dengan indeks dengan fungsi delete-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini oke, pertama-tama tadi seperti yang tadi, jadi dalam HTML terdapat kode PHP seperti itu. Jadi pertama-tama itu tipenya title itu data biodata, menambahkan pengoneksian lagi, pengoneksian database-nya, includekan koneksi.php, habis itu di set lagi untuk melihat ketersediaannya variabel yang tadi buat apakah sudah tersedia. Nah, di sini dia adalah delete, jadi variabel delete sama dengan delete. Nah, adapun di sini kita buat query dari delete, yaitu hapuslah semua biodata dari ID biodata di mana yang diambil itu adalah ID. Nah, jika berhasil maka user was deleted. Ya betul, jadi user was delete. Jadi data yang sudah data user terhapus, dan jika tidak maka database error, tidak bisa menghapus data. Nah, sekarang di sini ada perintah query lagi. Jadi semua data itu diseleksi semuanya, semua data dari biodata itu perintah query untuk dieksekusi. Kemudian ini pengambilan untuk hasil baris. Nah, di sini di outputkan dengan div dengan link ref-nya itu adalah filenya tambah.php, terus ada yang nanti di atasnya itu ada tambah data baru. Di sini untuk penambahan, di sini ada tabel border satu, nanti itu dia makanya dia tebal kan. Ada tabel header, ada nama, alamat, hobi, dan aksi. Nah, habis itu ini di outputkan semua nanti di tampilan. Nah, kemudian ketika baris adalah berhasil dengan penambahan asosiatif, ekstrak barisnya itu dengan ini outputan tabel baris tabel, baris header, nama, alamat, variabel nama, alamat, hobi. Ini kan pentabelan tabel datanya. Habis itu pemanggilan juga edit yang nanti di buttonnya itu. Iya betul, yang di sebelah kanan variabelnya itu nanti. Begitu juga nanti dengan yang ketika diklik ini href kosonic on click delete data ID data, maka dia hapus di situ. Jadi ketika di barisan kolom itu nanti di situ kan ada dua edit dan hapus. Ketika hapus diklikkan, maka ya data akan terdelete seperti itu, delete datanya. Nah, jika tidak berhasil maka akan ada data tidak ditemukan. Nah, di sini ada hasil free bebas dan juga ada database ditutup. Di sini ada script, ini kayak JavaScript, script JavaScript. Jadi di sini functionnya itu untuk data ID data yang ini, function yang ini nih. Nah, jadi ketika saat bukan button ya, maksudnya tulisan linknya itu yang hapus itu diklik, maka akan keluar are you sure gitu. Nah, kemudian akan kita bilang oke, maka akan
ke window locationnya itu yang indeks PHP, delete dengan ID-nya dan ID bidatanya, seperti itu. Jadi biar lebih langsung saja ya, kita ke daripada banyak bacot langsung ke lokasi ini gitu, biar langsung dilihat langsung. Nah, jadi sebenarnya indeks ini sudah terjalan dari tadi ya kalau dilihat gitu. Salah penjelasan seharusnya aku jelaskan indeks dulu tadi. Seperti itu. Jadi ini tadi yang header, yang tabel header, terus ini yang tabel row-nya ini gitu. Nah, jadi yang dimaksudkan itu adalah ini kan tambah.php adalah codingan ini. Jadi kita misalnya kan klik tambah .php. Nambah nih misalnya nih nama adik saya ya, Yanji. Alamatnya misalnya di Dewi Sartika. Nah, kemudian hobinya adalah olahraga juga. Kita save, maka data berhasil ditambahkan yang ini nih. Nah, data berhasil ditambahkan, kemudian kembali ke indeks. Nah, adalah data baru gitu. Nah, yang dimasukkan tadi dari hapus yaitu adalah yang tadi. Sebenarnya di indeks ini yang perlu ditambahkan itu adalah ini saja tadi untuk yang delete, fungsi delete-nya ini. Itu. Ini fungsi delete. Sedangkan ini adalah tabel yang dibuatkan, harusnya ini dulu yang dibuatkan adalah setelah tambah adalah pembuatan tabel ini sampai di sini seperti itu. Oke, langsung saja kita mencoba untuk menghapus data. Oke, misalnya kita hapus data yang pertama, klik hapus, muncul yang ini. Oke, akan muncul ini localhost says are you sure. Nah, ketika kita bilangkan oke, nah, maka data user was deleted, jadi udah bisa terhapus seperti itu. Oke, baik, mungkin cuma sekian yang bisa saya jelaskan dari materi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Semoga video ini dapat membantu menyelesaikan tugas saya dan mendapat nilai baik dari dosen saya. Terima kasih, semoga amin. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga berhasil ke depannya, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat videonya.